wa ala alihi aqaribihi al-mu'minina min bani Hashimin wal Muttalibi. Salawat dan salam juga dicurahkan untuk keluarga Nabi, aqaribihi artinya kerabat Nabi, al-mu'minina yang beriman, yang tidak beriman tidak termasuk alun Nabi, tapi tidak seluruhnya, min bani Hashimin, dari anak keturunan Hashim, wal Muttalibi dan Muttalib. Muttalib bukan Abdul Muttalib, jangan lupa. Karena Abdi Manaf itu punya anak 4. Yang pertama adalah bernama Muttalib. Nanti Muttalib punya jadi Abdi Manaf punya anak Muttalib, punya anak Hashim, punya anak Abdi Syams, punya anak Naufal. Naufal ini yang nanti melahirkan anak keturunan yang disebut dengan klam Mut'im, ya. Makanya ada sahabat yang disebut Jubair bin Mut'im. Kalau Abdi Syams itu nanti yang melahirkan anak keturunan Uthman bin Affan. Tapi yang dimaksud dengan alun Nabi di sini adalah yang lahir dari keturunan Muttalib dan lahir dari keturunan Hashim. Nabi ini lahir dari keturunan Hashim. Hashim nanti punya anak Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu nanti punya anak banyak. Salah satunya Abdullah, bapak Nabi. Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Abu Talib, paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi. Al-Harith, Az-Zubair. Jadi puluhan anak dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Muttalib ini. Makanya kalau tidak ada persyaratan al-mu'minina, maka Abu Lahab itu Bani Hashim. Tapi di sini karena alun Nabi itu adalah aqaribihi al-mu'minina, maka Abu Lahab dikeluarkan menjadi bagian dari alun Nabi, keturunan Nabi. Wakilahum kullu mu'minin, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Ai fi maqamid du'a'i wa nahwihi, itu setiap orang beriman. Kalau dimaksudkan fi maqamid du'a, di dalam maqam doa, artinya kalau kita berdoa, wa ala alihi, yang dimaksud pada seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman. Waktira, pendapat itu dipilih, li khabarin dha'ifin, berdasarkan hadis dha'if, fihi menyangkut An-Nawawi fi syarhi Muslimin. Tapi Imam Nawawi di dalam syarah Muslim menetapkan pendapat kil itu, fi maqamid du'a. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Salawat serta salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Wa huwa ismu jam'in. Kata sahbun itu adalah isim jamak li sahibin, bagi kata sahib. Bimakna as-sahabiyu, bermakna sahabi. Karena nanti dibedakan di dalam i'anatut talibin antara sahib dengan sahabi. Kalau sahib itu huwa man talat isyratuhu, orang yang lama bergaul dengan Nabi. Was-sahabiyyu la yushtaratu fi, kalau sahabi tidak dipersyaratkan begitu. Jadi sahabi itu nanti wahuwa, sahabat Nabi itu man ijtama'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul bersama Nabi, mukminan dalam keadaan beriman, walau a'ma, sekalipun buta, sekalipun tunanetra, ghairu mumayyizin, belum mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan antara ini dan itu, antara baik dan buruk misalnya. Itu sudah tergolong sebagai sahabat Nabi. Tapi tidak disebutkan di sini, ya, beriman pada Nabi, apakah dia juga harus dipersyaratkan mati dalam keadaan Islam? Sebagian ulama lain menyatakan sahabat Nabi itu bukan hanya orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi juga mati dalam keadaan Islam. Karena sekurang-kurangnya kita bisa menjumpai ada 3 sahabat Nabi
yang beriman pada Nabi, tapi di ujung akhir hidupnya itu keluar dari Islam. Seperti Abdullah bin Khattal, kemudian Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, yang tadi menentang Nabi itu. Kemudian Miqyas bin Subabah, itu juga 3 orang yang pada zaman Nabi berada di dalam Islam, tapi meninggalnya nanti tidak berada di dalam Islam. Itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu juga persyaratannya mata ala dinil Islam, mati dalam keadaan beriman. Al-faizina biridallahi ta'ala, sahabat Nabi, keluarga Nabi adalah orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Sifatun liman dzukira, kata-kata tadi itu beruntung mendapatkan ridha Allah itu menjadi sifat dari orang-orang yang disebutkan tadi, para sahabat Nabi, kemudian keluarga Nabi, alun Nabi.